إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala sayyidina, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya. Para jamaah rahimakumullah. Masuk kepada bagian kedua dari pelajaran kitab Bidayatul Hidayah, bahwa takwa itu selain daripada menjalankan perintah Allah, kita pun dituntut untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qismu tsani utawi bagian kang kaping pintu iku al-qaulu ngucapaken fijtinabi ing dalem ngedoi fijtinabil ma'asi ing dalem ngedoi pira-pira maksiat zahir lan batin. Bagian kedua dari takwa adalah menjauhi perkara-perkara maksiat zahir, maksiat batin. I'lam waruho siro anna litini setuhune kedua agama syatra ini pawarna loro ahaduhuma utawi salah sijine syatrain iku tarkul manahi ninggal piro-piro cegah, wal akhiru utawi kang weneh iku fi'lut ta'ati melakoni piro-piro ta'at, wa tarkul manahi utawi ninggal cegah. Perlu kita ketahui bahwa agama itu mempunyai dua warna, yakni yang pertama tarkul manahi, meninggalkan sesuatu yang dilarang. Yang kedua fi'lut ta'at, menjalankan sesuatu yang diperintahkan. Wa tarkul manahi utawi ninggal cegah huwal asyaddu yaiku kang luwih rekoso, fa inna ta'ata mengko setuhune ta'at iku yakdiru kuwasa alaiha ing atase ta'at sapa kullu ahadin saben-saben wong suwiji. Wa tarku syahawati utawi ninggal syahwat iku la yakdiru ora kuwasa alaihi ing atase syahwat illa siddiquna angin wong kang padha ngestoake bahwa
tarkul manahi itu lebih berat dibandingkan dengan menjalankan taat. Tidak sedikit orang rajin sholat, tapi terkadang berat untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Tidak sedikit orang menjalankan puasa, tapi berat rasanya untuk menjalankan atau meninggalkan sesuatu yang dilarang. Maka ada beberapa ulama yang mengatakan kebanyakan para wali-wali Allah itu diangkat menjadi seorang aulia bukan karena banyaknya amal, tapi karena lebih sering meninggalkan maksiat. Jadi bukan karena amal. Gak bedanya seorang bos gitu ya. Ketika melihat anak buahnya ini kerjanya biasa-biasa saja, kerjanya rajin misalnya, tapi bos itu akan marah walaupun anak buahnya itu rajin ketika sesuatu yang dilarang itu dikerjakan oleh dia. Karena larangan itu berat sifatnya sesuatu yang benar-benar gak boleh ditinggalkan. Falidzalika mongko krana arah mengkono qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muhajiru utawi wong kang hijrah iku man wong hajaro kang ninggal sapa man as-su'a ing Allah. Wal mujahidu utawi wong kang perang iku man wong jahada kang merangi sapa man hawahu ing hawa nafsune man. Hijrah yang sesungguhnya bukan terlihat dari seberapa besar kita merubah jasadiah kita. Karena hijrah itu perpindahan dari satu karakter menuju kepada karakter yang lebih baik. Itu hijrah. Sehingga hijrah yang sesungguhnya adalah hijrah kita meninggalkan keburukan. Kalau hijrah kita punten cuma sekedar lebih rajin menjalankan ibadah, tapi tetap kegiatan-kegiatannya keburukan, itu sama saja belum dikatakan hijrah. Kalau masih seneng ghibah, kalau masih seneng namimah, kalau masih seneng kibriya atau riya, sifat-sifat yang buruk yang dilarang, hijrah itu akan percuma, akan sia-sia. Jangan ketika kita dulu kita tukang maksiat misalnya, kemudian kita dulu kita nggak pernah sholat ke masjid, kemudian kita rajin sholat ke masjid. Setelah rajin sholat ke masjid, kita menganggap orang lain itu lebih rendah. Ini kan dilarang. Kalau bahasa kerennya, Allah lebih mencintai orang yang ahli maksiat tapi sadar bahwa dirinya itu penuh dengan dosa dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Kenapa bisa seperti itu? Punten, karena ibadah itu adalah dorongan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya manusia ini tidak mau ngaji, mau sholat, ini kan atas takdirnya Allah. Karena di dalam, dan ini wajib hukumnya kita yakini. Wajib hukumnya kita yakini. Karena termasuk dalam rukun iman. Rukun iman yang terakhir apa? Percaya kepada qada qadarnya Allah, khairuhu wa syarruhu. Baik itu ketentuan yang baik ataupun ketentuan yang
buruk. Ketika seseorang mengakui dirinya ini sudah beramal, merasa dirinya sudah melakukan amaliyah, sehingga amal ini wajib hukumnya diberikan suatu piagam, maka sesungguhnya orang ini adalah orang yang salah paham. Pernah terjadi ketika ada di padang mahsyar nanti ada orang yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu masuk surga pengen dengan amal apa pengen dengan rahmatku? Orang itu menjawab, ya dengan amal lah. Percuma saya amal sekian banyaknya selama hidup saya. Mosok saya pengen masuk surga nggak pakai amal. Ya udah, kalau memang kamu mau masuk surga dengan amalmu, yuk kita timbang. Sini nikmat matamu ditimbang dengan amalmu seumur hidup. Akhirnya ditimbang, diambil nikmat matanya, pemberian dari Allah. Nikmat mata ditimbang, berat mana nikmat mata dengan amalnya dia. Ternyata lebih berat nikmat mata. Akhirnya ya kalau kamu mau dengan amalmu masuk ke dalam surga, nih kayak gini. Habis buat bayar nikmat mata doang juga. Bukan berarti bahasa seperti ini menjadikan kita malas beribadah. Hati-hati. Oh, jangan sampai kita yang penting nggak nyakitin orang, yang penting nggak usah ke masjid juga nggak apa-apa, itu tolol. Itu sesuatu yang apa ya, bukan dalil, itu namanya apa ya, bukan dalil, pembenaran itu namanya. Pembenaran untuk kita malas-malesan melaksanakan ibadah. Malas-malesan melaksanakan ibadah juga kan maksiat, Pak. Itu loh. Malas-malesan melaksanakan ibadah juga masuk kepada kategori maksiat. Tarkus sholah itu kan termasuk daripada larangan Allah, meninggalkan sholat itu. Menjalankannya adalah perintah Allah, meninggalkannya adalah larangan Allah. Artinya ibadah kita harus diimbangi dengan menghindari sesuatu yang sifatnya ma'asi. Kalau tidak diimbangi dengan tarkul ma'asi atau tarkul manahi di dalam kitab ini, ya tidak akan mendapatkan hasil apapun. Habis amal kita dengan maksiat-maksiat yang kita jalankan. Karena besok itu terutama maksiat kepada hakul adami. Kita menyakiti hati orang lain, kita menyinggung orang lain. Itu kan bagian daripada larangan Allah. Dan dosa yang paling sulit untuk dihampura, yang paling sulit untuk dimaafkan adalah dosa kita kepada sesama makhluk. Daripada kita berdosa. Kalau berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup kita dengan meminta ampunan. Cukup kita dengan istighfar kepada Allah, selesai dosa-dosa kita. Tapi ketika kita berdosa kepada sesama makhluk, menyakiti hati orang lain, selain daripada kita meminta maaf kepada Allah dan kepada dirinya, kita itu harus istihlal. Orang ini memaafkan kita dengan cara apa? Apa dengan membalas? Ya kita harus ridho untuk dibalas. Kalau sebelum meninggal dunia kita belum sempat meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, maka kita termasuk orang yang muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Kenapa? Karena nanti orang-orang yang pernah kita sakiti akan meminta balasan kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita amalnya banyak. Dari lahir sampai mati kita tidak pernah meninggalkan ibadah. Tapi omongannya medesin orang. Omongannya nyakitin orang.
Omongannya kayak telo. Enak tapi nyereti. Ya. Enak tapi nyeretin. Kan orang makan telo kan seret ya. Gitu. Omonganmu kok kayak telo lah, gitu aja. Kalau ada orang yang omongannya kayak omonganmu kok kayak telo. Enak tapi nyereti. Lah, orang ini akan datang kepada Allah, ya Rabbi, ya saya menuntut. Dulu orang ini pernah ngomong, pernah nyakitin hati saya. Dibayar dengan amal kita. Ya, dibayar dengan amal kita. Terus orang selama orang itu masih banyak orang yang tersakiti oleh kita, maka amal kita akan terus berkurang gara-gara kita menyakiti orang tersebut. Terus lalu bagaimana kalau amalnya sudah habis dipakai bayar buat orang yang sakit hati? Ya berarti dosanya dilimpahkan kepada kita. Berat Pak. Hak adami itu berat. Maka kata Nabi ini orang yang seperti itu adalah orang yang muflis, bangkrut. Kayaknya banyak hartanya, ternyata hutangnya lebih banyak. Hartanya 10 miliar, hutangnya 15 miliar. Gitu. Pokok jenengan pengen selamat dunia akhirat, cukup jalankan ibadah dan jangan pernah nyakiti hati orang lain. Udah selesai. Karena paling sulit wal mujahidu man jahada hawa. Orang yang perang itu bukan orang yang ke Palestina, jenengan sekarang dikirim ke Palestina. Iya kalau mati dalam keadaan jihad fisabilillah. Kalau matinya konyol gimana? Sayyidina Ali itu pernah tidak jadi bunuh musuhnya gara-gara diludahin. Sayyidina Ali, bukan Ali Muhammad Ali Maskur, bukan. Sayyidina Ali itu pernah nggak jadi loh Pak, pernah nggak jadi mau nebas lehernya musuh gara-gara diludahi. Ditanya, kenapa kamu nggak jadi bunuh musuhmu? Padahal udah tinggal gorok aja. Aku khawatir ketika aku membunuhnya bukan karena Allah, tapi karena aku diludahin, kesel gitu. Jihad itu gitu Pak, sampean ini loh. Kalau lihat orang maksiat kok langsung ditonjok, terus benci sama orangnya, salah. Benci itu pada akhlak. Jangan pernah membenci orang. Kenapa tidak boleh membenci manusia? Kita harus malu. Allah yang menciptakannya saja masih memberikan kasih sayang. Apa buktinya? Masih dikasih rezeki. Bencilah akhlaknya, bukan orangnya. Berat memang. Yang saya pernah ceritakan bahwa ya Allah, Sayyid Ali Zainal Abidin, Ali lagi baik ini. Oh, nama Ali itu bagus-bagus itu. Ya, nama Ali itu orang-orang soleh, orang-orang baik. Maka kalau ada yang namanya Ali kok nggak soleh, nggak baik, ganti aja jadi kicun apa gitu loh. Ya, kalau nama Ali kok nggak, wah saya nggak sanggup nih jadi Ali, kenapa? Saya belum bisa soleh, ganti jadi kicun. Ya. Sayyidina Ali Zainal Abidin betapa luar biasanya. Ya, pernah saya ceritakan di sini. Akhlaknya beliau. Sekelas orang yang pernah membunuh kakeknya, beliau tetap jamu. Beliau tetap memberikan pelayanan yang baik kepada tamunya. Padahal tamunya orang yang membunuh kakeknya. Nah ini akhlak Pak. Yang ditampilkan oleh orang zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjahada hawa wal mujahid itu perang yang sesungguhnya adalah memerangi hawa nafsu. Kemarin tuh di Tajul Arus juga diterangkan bahwa
orang yang memerangi hawa nafsu itu sama saja orang yang menyirami hatinya. Karena orang yang hati itu akan gersang ketika kita sering bermaksiat. Terus itu. Nah, caranya menyirami hati itu dengan air ketaatan. Semakin banyak kita melakukan taat, semakin banyak kita menghindari maksiat atau tarkul manahi, semakin hati kita akan subur. Yang nantinya akan membuahkan hasil daripada kita menyirami hati. Apa? Mata kita akan lebih senang melihat sesuatu kebaikan. Kuping kita akan lebih senang mendengarkan bacaan Al-Quran, pengajian, nasihat-nasihat. Kemudian lisan kita lebih banyak berzikir. Kaki kita, tangan kita lebih senang diajak ke tempat-tempat pengajian. Kok jenengan kok sudah mulai gelisah diajak ngaji. Misal datang ke pengajian, saya sekali-kali ikut manakib. Kok udah ngedengerin lama banget. Jam segini belum selesai. Udah nggak betah. Itu hati jenengan lagi sakit, Pak. Kang Zaman? Hatinya lagi sakit. Obatnya hati sakit adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau udah merasa nggak betah harus dipaksa. Kayak orang lagi sakit, ya harus dipaksa minum obat. Jangan nanti, saya minum obatnya ntar aja kalau udah sehat. Itu suatu kalau kata Gus Kausan, suatu ketololan. Mau minum obat kalau udah sehat. Minum obat itu ketika sakit. Kalau udah sehat bukan minum obat namanya. Minum vitamin. Biar semangat terus. Makanya kalau kita merasa nggak betah di tempat pengajian harus dipaksa. Jadi, kalau masih banyak alasan, wah saya masih sibuk ini, saya nggak sempat, nggak ada waktu. Waktu itu selamanya nggak akan ada. Waktu itu selamanya tidak akan pernah ada kalau kita tidak menyempatkannya. Karena semuanya manusia ini akan terus merasa sibuk. Akan terus merasa tidak sempat untuk melakukan kebaikan kalau diikutin terus. Wah ini nggak bisa saya ninggalin gitu, nggak bisa. Wa'lam annaka innama ta'sillaha, wa'lam ngerti sira annaka setuhune sira innama ta'si angin pestine duraka sira Allah ing Gusti Allah bijawarihika, iku bijawarihika kelawan pira-pira kaut anggota sira wahya utawi jawarih iku nikmatun suwijine nikmat minallahi saking Allah alaika ing atase sira. Perlu kita ketahui ketika kita bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan tubuh kita, sementara tubuh kita itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampeyan dikasih mobil sama istri misalnya. Istri kita kaya raya dikasih mobil kok dipakai selingkuh, itu khianat namanya. Wong yang ngasih mobil istri, yang diajak jalan janda pirang. Itu kan repot, Pak. Khianat kita kepada istri kita. Kalau misalnya anggota tubuh kita adalah kita yang bikin, sehatnya kita adalah karena kita, boleh sampean mau maksiat gimana juga.
Kita bisa melihat karena kita misalnya olahraga, kita bisa sehat karena kita olahraga. Kalau misalnya olahraga itu menjadi benar-benar benar-benar menjadikan sehat, ya. Kalau olahraga itu benar-benar menjadikan sehat, boleh maksiat. Tapi kan sehat itu bukan karena olahraga, Pak. Olahraga ini hanya wasilah. Salah satu dari perantara orang sehat adalah olahraga. Nggak sedikit kok orang selesai olahraga meninggal dunia. Benar nggak? Futsal olahraga bukan? Tapi nggak sedikit orang selesai futsalan meninggal dunia. Ini tandanya bahwa olahraga itu tidak menjaminkan bahwa kita bakal sehat. Yang ngasih sehat siapa? Allah. Yang ngasih kita bisa jalan adalah Allah. Yang ngasih kita bisa melihat adalah Allah. Yang memberikan pendengaran adalah Allah. Kalau kata wayang golek, memata dengan penglihatannya, hidung dengan pengambunya, mulut dengan perasaannya, telinga dengan pendengarannya, kaki dengan langkahnya, tangan dengan geraknya, otak dengan pikirannya, zakar dengan ininya. Semuanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok dipakai maksiat sama jenengan? Apa enggak khianat? Udah dikasih kepercayaan tangan, udah dikasih kepercayaan kaki, udah dikasih kepercayaan melihat, udah dikasih kepercayaan mendengar, kok sampean malah maksiat? Itu khianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat dari Allah. Wa amanatun lan amanah. Ladaika ono ing sanding iro fasti'anatuka mongko utawi oleh amrih pitulungan sira nikmatillahi kelawan nikmatnya Allah ala maksiatihi ing atase nglakoni maksiat ing Allah iku ghayatun katok-katok. Kamu ini maksiat dikasih amanah sama Allah, kemudian masih minta nikmat lagi, ya Allah, habis dipakai maksiat. Itu mah udah totalitas kalian, itu mengkhianati Allahnya, itu udah totalitas. Ya. Al-kufrani, ghayatul kufrani, ghayatul kufrani, puncak daripada kekufuran, wa khianatuka fi amanatin, lan utawi cidrone ira fi amanati ing dalam titipan Allah istauda'aka kang nitipaken ing sira ing amanah Allah Gusti Allah iku ghayatul tughyan, katok-katoke laju. Allah memberikan nikmat kepada kita dengan berupa dikasih kesehatan, kemudian dipakai untuk maksiat, kemudian kita masih tetap pengen dikasih nikmat oleh Allah untuk melaksanakan maksiat, itu adalah kufur yang sangat tingkat tinggi. Kufur yang tingkat tinggi. Allah sudah, khianat tertinggi adalah diberikan amanah oleh Allah, tapi kok dipakai maksiat, itu ghayatut tughyan. Brengsek banget lah gitu lah. Bangsat banget. Fa'adho mongko utawi ngautone ira ra'ayaka iku ra'ayaka reksanira fangzur mongko ningalono sira kaifa taraaha kaya apa oleh ngreksa ing a'dha fakulluhum mongko utawi sekabehane sira iku ra'in kang ngreksa wa kullukum mas'ulun utawi sekabehane sira kabeh iku mas'ulun den takoni an ra'iyatihi saking reraksane kul. Kita ini adalah pemimpin untuk badan kita. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Enggak usah dulu kita masalah urusan rumah tangga. Untuk badan kita aja kita akan dipertanyakan. Kamu dulu saya kasih nikmat mata buat apa? Oh, saya buat ngaji Quran. Saya buat baca kitab. Saya buat tafakur. Oh, boleh.
bagus. Tapi kok kamu dipakai apa buat saya pinggir jalan nongkrong liatin yang lewat gitu. Buat ngelihat kekurangan orang, buat ngelihat maksiat, mau ditolok langsung. Kamu dikasih kuping dulu buat apa? Semua bakal ditanya. Semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Pada hari itu, hari perhitungan, atas segala sesuatunya kita, maka tangan kita, wa tukallimuna aydihim, tangan kita akan bersaksi, wa tashhadu arjuluhum, kaki kita akan bersaksi. Dibawa kemana ini kaki kita? Dipakai untuk apa tangan kita? Dipakai untuk apa hidung kita? Dipakai untuk apa pikiran kita? Besok itu begitu, Pak. Mulut ini akan terkunci. Ya. Rekamannya ada jelas. Maka besok sampean ini akan melihat semua aib saya. Sekarang aja sampean nggak lihat aib saya, masih mau dengerin omongan saya. Besok kalau diomel kiamat, tahu gitu saya nggak ikutin Gus Rozak lah katanya. Ternyata begitu orangnya. Kita mulia ini karena dimuliakan oleh Allah. Kita terlihat baik karena aib kita ditutup oleh Allah. Hari ini orang menganggap kita orang baik karena memang kita lagi ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dibuka, nggak ada orang yang mau dengerin saya ngomong. Nggak ada orang yang mau diajak sama saya. Karena Allah lagi menutupi aib kita, jadi orang menganggap kita menjadi orang yang baik. Bersyukur. Coba kalau misalnya dosa itu terlihat, Pak. Saya yakin nggak ada orang yang mau keluar rumah. Misalnya kalau orang habis ngelakuin dosa, hidungnya nambah 1 senti. Habis ngelakuin dosa nambah 1 senti terus sampai panjang. Saya yakin orang itu nggak akan mau keluar rumah tuh. Ya, kalau dosa itu terlihat tuh ya. Saking aja Allah itu masih kasih sayang kepada kita. Dosa tidak diperlihatkan di alam dunia. Kita masih ditutup sama Allah. Maka harus bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kamu dustakan? Sekelas kita ahli maksiat aja masih dikasih kemuliaan sama Allah. Manusia ini loh. Padahal yang harusnya malu itu kita. Kita ini manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kok ketika kita lahir ke alam dunia bukan mau beribadah malah bermaksiat. Maksiat, giliran dikasih peringatan, protes. Kan kita itu karakter manusia. Dikasih melarat, protes. Salah saya apa ya Rob? Kan gitu, nggak tahu malu. Ya Allah, salah saya apa ya Allah? Banyak loh gitu. Kok masih nanya aja salah saya apa? Dikasih sedikit harusnya ini Pak Bunten. Abi Yazid Al-Bustami itu pernah diingatkan oleh seekor anjing. Ya. Abi Yazid Al-Bustami itu pernah diingatkan oleh seekor anjing ketika pulang dari masjid. Ketika beliau pulang keluar dari masjid, melihat ada anjing, jubahnya diangkat. Seketika itu anjingnya bisa ngomong, "Wahai Abi Yazid Bustami, kenapa engkau mengangkatkan gamismu? Kalau engkau mengangkat gamismu karena takut terkena najis, aku sesungguhnya najisku bisa dihilangkan dengan cara dibasuh
dengan 7 kali air dan disertai debu. Tapi kalau engkau mengangkat gamismu karena engkau membenciku, menganggap aku hina, sesungguhnya kotoran yang ada di hatimu dibersihkan oleh 7 samudra pun tidak akan pernah hilang. Kami ini yang engkau anggap hina, belum tentu lebih hina daripada dirimu. Kami seekor anjing yang diciptakan hina oleh Allah, sedikit pun tidak pernah berprotes kepada Allah. Pernah sampean melihat anjing demo? Hah? Sama Allah demo, ya Rob kenapa engkau ciptakan aku najis gini? Pernah enggak? Enggak pernah seekor anjing demo sama Allah. Protes sama Allah. Kona'ah anjing itu. Tapi manusia. Kita ini aja mau demo sama Allah ini. Istighosah mana ini kan demo sama Allah. Ya Rob naikin gaji saya. Ya Rob tambahin rezeki saya. Kita ini mau demo Pak. Ini mau demo sama Allah ini. Ya, demo yang baik. Kita lebih mulia mana kalau begitu? Kita yang dianggap mulia. Tapi terkadang secara akhlak dan kelakuan lebih hina daripada anjing. Ya. Khianat kita itu Pak sama Allah. Wa'alam anna jami'a a'dha'ika wa'alam warwasira anna jami'a a'dha'ika satuhune sekabehane anggota tubuh sira satashhadu iku satashhadu bakal nekseni alaika ing atase sira fi arasatil qiyamati ing dalem pelatarane kiamat bilisanin kelawan lisan tolikin kang ngucap zalikin kang terang tufdihuka hali melehaken ing sira bihi kelawan lisan ala ruksil khalaqi ing atase ngarepe makhluk kabeh. Ya. Perlu kita ketahui seluruh anggota kita satashhadu bakal bersaksi atas apa yang kamu perbuat di hadapan seluruh manusia. Istri kita nih, ya, yang nggak tahu kita pernah nyulik siapa, kita pernah ngumpetin siapa, kita pernah chattingan sama siapa, itu kelihatan Mbak. Duh tiba masya ya Allah, pas ke rumah engkau hanya satu-satunya. Di rumah doang berarti satu-satunya. Itu udah ketahuan semua. Di hadapan orang banyak. Kenapa? Sesuai dengan firman Allah, qala Allah Ta'ala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma ing dinane tashhadu nekseni alaihim ing atase menungso kabeh alsinatuhum apa alsinatuhum pira-pira lisane kabeh wa aydihim lan tangane menungso wa arjuluhum lan sikile menungso bima kelawan barang kanu kang wis ana sapa menungso iku ya'maluna padha ngelakoni. Nah, ini Allah yang berfirman bahwa akan bersaksi tanganmu, kakimu, lisanmu dengan apa yang kita kerjakan. Al yauma nakhtimu ala afwahim yang tadi kita terangkan juga di dalam ayat surah Yasin. Tangan kaki kita semuanya akan bersaksi atas apa yang kita kerjakan. Fahfal. Maka apa? Fahfal. Mongko jonggo sira ya miskinu, orang-orang miskin. Kita ini orang-orang miskin. Maksudnya apa? Orang-orang yang ahli maksiat. Jami abadani kaing sekabehane badan sira. Harus dijaga seluruh badanmu. Khususon hal tertentu a'dha'aka ing anggota sira. Anggota tubuhmu harus dijaga. Atas apa? As-sab'ata. Anggota kang pitu fa inna jahannama mongko setuhune neraka jahannam ikulaha kedua jahannam sab'atun utawi pitu
sab'atu abwabin utawi pitu pira-pira lawang likulli babin kedue saben-saben lawang minhum saking wong kang padha cilaka juz'un bagian maksumun kang den bagi-bagi wala yuta'ayyan ulan ora den tertentu akelitil kal abwabi kedue mengkono-mengkono lawang illa man angin uang aso kang duraka sapa man Allah ing Gusti Allah bihadzil a'dha'i sab'ati kelawan ikilah pira-pira anggota pitu. Ya, semuanya neraka itu ada 7 pintu. Anggota badan kita ada tuh 7. 1, 2, ya. Mana? 7 ya. Ugel-ugelannya. Dihitung coba. Ada 7 itu ugel-ugelannya. Nah ini akan bersaksi. Ya, sama nerakanya itu. Kalau tangan apa, kalau mata apa. Wahya utawi ngotop itu al-ainu iku mata wal udhunu lan kuping wal lisanu lan lisan wal batnu lan weteng wal farju lan farji wal yaddu lan tangan wal rijlu lan sikil. Anggota tubuh yang 7 itu punten ya. Berarti ini saya belum telah sampai ke sini nih. Yang 7 itu ain, mata, telinga, lisan, perut, farji. Farji tahu farji? Hah? Alat kentongan itu loh. Farji, tangan dan kaki. Ini harus dijaga. 7 anggota tubuh ini harus dijaga kalau kita mau selamat dari api neraka. Mata harus dijaga penglihatannya, kuping harus dijaga pendengarannya, lisan harus dijaga dari omongannya, perut harus dijaga dari perkara-perkara yang haram. Farji jangan asal colak-colok. Ngecas ya harus cop-copan kita sendirilah. Ini kebiasaan ngecas di luar, bawa casan di luar. Jangan. Wa amal ainu utawi moto fa inna ma khuliqat iku fa inna ma khuliqat angin pastine den dadiake apa mata laka kedua sira litahta dia supaya amri pituduh sira biha kelawan mata fid dzulumati ing dalam pira-pira peteng wa tasta'inu lan amri pitulung sira biha kelawan moto fil hajati ing dalam pira-pira hajat wa tanzura lan ningali sira biha kelawan moto ilal ajaibi maring pira-pira keelokane malakutil ardi keratone bumi wasamawati lan langit wa tabiru lan ngalap ibarat sira biha kelawan barang atau fiha kang ing dalam langit minal ayat saking pira-pira ayat. Fahfaz mongko jaga sira an arba'in saking petang perkara an tanzura ing yen to ningali sira biha kelawan mata ila ghairi mahramin maring liyane mahram au ila suratin utawa ningali maring rerupan malihatin kang manis bisyahwatin kelawan syahwat bisyahwatin kelawan syahwat nafsin nafsu au tanzura utawa ningali sira biha kelawan mata ila muslimin maring wong Islam bi ainul ihtiqar kelawan peninggal hina au tattali'a utawa ningal sira biha kelawan mata ala aibin muslimin ing atase aibe wong Islam. Nah, ini apa? Amal ainu mata itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat petunjuk. Kemudian dari mana yang zalim, mana yang isti'anah menolong. Fil zulumati, dengan mata itu kita bisa kita zalim, ini sesuatu yang menolong. Kemudian kita bisa melihat dengan mata keindahan langit dan bumi, menjadikan ayat, menjadikan pelajaran buat kita. Ya. Maka jagalah dari 4 perkara. Yang pertama untuk tidak melihat orang yang bukan mahramnya.
Yang kedua, tidak melihat dengan penglihatan syahwat dan penuh dengan nafsu. Kadang aneh ya, yang kelihatan itu yang ngelihat mata, tapi kok yang bangun beda gitu. Cak, gimana Cak Rotik? Atau yang terakhir, jangan pernah kita melihat seorang muslim dengan penglihatan yang hina. Atau melihat aib orang muslim. Karena tidak selamanya orang yang terlihat hina bisa lebih hina daripada kita. Kita mampu melihat aib orang lain, terkadang kita tidak mampu melihat aib kita. Kita mampu melihat keburukan orang lain, tapi kadang keburukan kita ini tertutup. Harusnya sebaliknya. Kita lebih harus sering melihat aib kita. Kita harus lebih sering melihat kekurangan kita. Agar kita introspeksi diri. Hisab dulu. Hitung dulu diri kita sebelum kita hisabnya. Gak usah kita ikut-ikutan menilai orang lain. Urusan menilai orang lain itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal udhun ilahuna wallahu a'lam bishawab.